Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastro. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi saya akan menjelaskan atau melanjutkan video saya yang berjudul Tidak Semua Orang Akan Mati. Nah, memang pada saat ini, di zaman sekarang ini, semua orang percaya dan yakin bahwa semua orang yang lahir di dunia ini pasti akan mati. Dan kalau mati itu tidak binasa. Nanti akan ada perjalanan hidup baru untuk ke surga atau ada ke neraka sesuai karmanya, sesuai pahalanya. Nah, demikian saudara. Nah, itu seolah-olah kebenaran, padahal itu kepercayaan yang tidak benar karena tidak bisa dibuktikan. Itu saya sudah jelaskan di dalam video-video yang sebelumnya. Itu tidak benar, saudara. Itu adalah kepercayaan agama Hindu kuno yang sudah 10.000 tahun yang lalu. Dan pada saat itu memang wajar orang-orang masih belum maju, masih percaya wajar. Tapi kalau sekarang kita percaya bahwa setelah mati kita nanti bisa ke surga, ke neraka. Nah itu tunggu dulu. Kita harus pikir dulu. Nah kebetulan tahun 3300 sebelum Masehi, Tuhan benar-benar turun ke dunia ini dan menyatakan bahwa itu salah. Sesungguhnya mati itu binasa. Nah kalau kita ingin tidak mati, kalau ingin mencapai Tuhan, maka kita harus memenuhi badan kita dengan dharma. Maka Tuhan mengajarkan kita bagaimana cara memasukkan dharma ke dalam badan kita ini. Ada satu cara yang digunakan, yaitu ilmu pengetahuan Raja Yoga. Ilmu pengetahuan Raja Yoga ini memiliki dua cabang ilmu, yaitu Karma Yoga dan Raja Yoga. Nah inilah satu-satunya jalan untuk kita supaya memiliki dharma. Demikian saudara-saudara. Kalau kita memiliki dharma seperti yang saya jelaskan di depan, kita akan mencapai Tuhan, bisa ke tempat Tuhan. Nah, manfaat orang yang memiliki dharma sudah saya jelaskan. Sekarang saya akan jelaskan manfaat bagaimana nasib orang-orang yang tidak memiliki dharma. Tetapi sebelum kalian lupa, karena banyak sekali orang tidak paham dharma. Walaupun agamanya Hindu sudah, itu walaupun mereka itu sudah menjadi Sulinggi, tetapi saya lihat mereka itu tidak paham apa itu dharma. Makanya saya jelaskan sekali lagi, dharma itu adalah benda. Cahaya itu benda, saudara. Gas itu benda. Jadi dharma itu adalah benda berupa cahaya yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi benda ini tidak bisa dilihat oleh siapapun, sehingga Tuhanlah yang langsung turun membawakannya kepada manusia, mengajarkan bagaimana memasukkan dharma dalam badan. Nah, dharma ini bahasa Sanskerta. Orang-orang di dunia ini setiap bangsa memiliki bahasa berbeda-beda. Makanya di dalam bahasa Indonesia, dharma ini disebut cahaya, di dalam bahasa Ibrani disebut iman. Iman, cahaya, dharma sesungguhnya barang yang sama. Bineka Tunggal Ika dan anu dharma mangeruwo. Berbeda-beda orang menyebutkannya, tetapi sesungguhnya dharma itu tidak pernah ada duanya. Hanya satu. Itu maksudnya. Nah, kalau di dalam agama Kristen, orang itu kalau mampu mencapai iman sebesar biji sawi. Kalau biji sawi itu bisa kita lihat dengan mata saudara-saudara. Itu hitam-hitam kecil-kecil seperti jintan hitam. Nah, kecil itu segede jintan hitam. Tetapi kalau kita memiliki iman sebesar biji sawi, kata di dalam kekristenan itu dikatakan, jika seseorang memiliki iman sebesar biji sawi saja, maka gunung bisa dipindahkan. Gunung yang gede itu dipindahkan. Tetapi kalau di agama Islam,
siapapun yang bisa memiliki iman sebesar biji sawi, dia bisa memindahkan batu segede gunung. Batu yang gede itu, segede gunung. Loh, beratnya luar biasa itu, saudara. Berat biasa. Apakah itu kebenaran? Ya, itu kebenaran. Itu bukan kepercayaan, itu kebenaran. Jangankan segede gunung batu yang gedenya itu, saudara. Itu kalau kita jangankan sebesar biji sawi maksudnya. Kalau kita memiliki sebesar virus saja, terak aja bisa diangkat, saudara. Terak yang ton-ton itu bisa diangkat kalau sebesar virus. Cuma saya belum ada sebesar virus yang saya miliki. Saya masih sebesar atom, masih di bawah unsur, nggak bisa dilihat dengan mata. Saya memiliki segitu. Tetapi saya sudah berubah kekuatan saya. Dari kekuatan saya ketika saya belum memiliki dengan setelah memiliki berubah. Lebih kuat tetapi belum signifikan. Karena belum ada sebesar biji sawi. Oh, kalau biji sawi itu besar. Nah, di dalam agama Hindu, ya, batasan-batasan ini sesungguhnya juga ada. Maka di agama Hindu Tuhan bersabda, siapapun yang sudah mampu memiliki dharma, ya, sekecil apapun dharma yang dimilikinya, itu dia tidak akan terkena penyakit-penyakit yang berat-berat dan tidak akan mati karena penyakit-penyakit yang berat-berat. Nah, demikian, saudara. Kalau kita memiliki sekecil apapun, yang kecil itu kan berarti segede atom, ya, itu kita sudah tidak kena penyakit-penyakit yang berat-berat dan juga tidak akan mati karena penyakit yang berat-berat. Artinya apa? Ya, kita tidak kena lagi penyakit gula, penyakit ginjal, penyakit kanker, penyakit darah tinggi, jantung, nggak kena, saudara. Nggak kena penyakit batu ginjal, nggak kena. Kalau sudah memiliki dharma atau cahaya. Jadi syaratnya tuh batasannya lebih kecil lagi daripada di agama Kristen. Kalau di agama Kristen kan masih lihat mata itu sebesar biji sawi. Tetapi di agama Kristen saya tidak tahu kalau badan dipenuhi dengan iman apa jadi saya tidak. Tapi di Hindu ada. Kalau badan kita dipenuhi dharma, maka kita terbebas dari takdir, tidak akan bisa mati, tidak bisa dibunuh, tidak bisa dibinasakan, tidak bisa dilukai. Yaitu kalau di agama Hindu. Lengkap penjelasannya. Begitu, saudara-saudara. Nah, kita sudah tahu sekarang apa itu dharma. Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Jika kita tidak memiliki dharma, terus bagaimana nasib kita? Nah, kata Tuhan, orang-orang yang tidak memiliki dharma akan tetap berada di golongan yang pertama. Jadi, saudara, saya jelaskan dulu. Di dunia ini tidak ada kasta. Kasta tidak ada. Di agama Hindu ada kasta. Ada catur warna. Itu kebohongan. Tidak ada di agama Hindu itu kasta. Juga tidak ada catur warna. Memang ada beberapa orang-orang ahli agama Hindu pada saat ini mengatakan bahwa ada catur warna di Bhagavad Gita. Itu ada di dalam bab 4 sloka 13. Itu dibilang catur warna, padahal itu catur warniyam. Catur warniyam dengan catur warna itu beda. Begitu, saudara-saudara. Jadi itu nggak ada itu. Saya udah jelaskan depan, nanti terlalu panjang nanti. Ikuti ya, lihat aja di video yang sebelumnya, nggak ada tuh. Di video pertama untuk judul ini tidak ada. Nah, tetapi Tuhan mengatakan manusia itu terdiri dari 2 golongan. Yang pertama namanya golongan orang-orang hina. Yang kedua namanya golongan orang-orang mulia. Ada hanya 2. Apa itu orang hina? Orang hina adalah golongan orang-orang yang badannya tertutup dari cahaya, tertutup dari dharma. Dia tidak memiliki dharma, ya disebut orang-orang hina. Semua orang yang lahir di dunia ini adalah termasuk golongan orang-orang
hina karena belum memperoleh cahaya. Tidak ada orang suci. Lah itu kan baru lahir, bekerja belum, ngomong belum, masa sudah berdosa? Saudara-saudara sekalian, dosa itu tidak hanya muncul karena perbuatan, tetapi dosa itu juga muncul atau lahir di badan kita karena memang dari badan kita. Badan kita yang dibuat dari zat alam, seperti umpamanya zat tanah, itu menimbulkan reaksi dua kutub, positif dan negatif. Positif menjadikan kita baik, negatif menjadikan kita buruk dan melahirkan dosa. Jadi belum berpikir apa, belum bekerja, udah dosa sudah. Bukan dosa karena karma yang dulu, tidak. Karena memang badan kita yang melekat di dalamnya mengenai baik dan buruk. Begitu. Nah, kalau kita tidak memiliki dharma, kita tetap berada di golongan orang-orang yang hina. Tetapi kalau bisa memiliki dharma, kita meningkat menjadi golongan orang mulia. Ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 2 Sloka 33. Krishna bersabda, atau cetuam imam dharmya samgrama no karisyasi tatas suwo dharma kirtinco hitwo papam awak yasi. Artinya, dia yang mengikuti jalan ini dengan senang hati sampai seluruh badannya dipenuhi cahaya, niscaya tidak dapat dilukai dan tidak dapat dibunuh. Dan dia juga bisa melihat hal-hal yang paling religius, dan dia juga mampu mencapai Tuhan yang Maha Esa. Tetapi dia yang badannya tertutup dari dharma, niscaya badannya masih dipenuhi dengan kotoran badan, sehingga dia masih berada di dalam golongan orang-orang hina. Dan demikianlah orang-orang yang tidak mencapai cahaya, niscaya pasti akan mengalami kematian dan penderitaan. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi kalau kita tidak memiliki dharma, kita tetap berada di dalam golongan yang paling rendah, yaitu golongan orang-orang hina, sehingga kita tidak terbebas dari penderitaan dan kematian. Demikian, ini Tuhan yang menyatakan demikian. Makanya untuk itu kita mari cari kebetulan kita masih hidup, karena hidup lahir di dunia ini hanya satu kali saja. Kalau kita tidak mampu mengambil manfaat ini dan kita sia-siakan, maka kita tetap hidup tidak menentu, apalagi sudah tua sakit, sudah tua sudah menular. Hati-hati, sedikit berjalan keseleo, sedikit salah makan sakit. Waduh, sengsara. Nikmatnya kapan? Tidak pernah nikmat, saudara. Orang-orang yang tidak memiliki dharma tidak pernah nikmat. Sebentar doang nikmatnya. Dulu waktu masih sekolah, kuliah, bareng sama saya kuliah. Susah hidupnya. Yang agak kaya ya lumayan bisa beli makan yang enak-enak. Yang seperti saya yang pas-pasan, beli sate kambing aja tidak bisa, saudara. Jadi makan ya seadanya. Yang penting kuliah selesai. Nah, begitu kita tamat,
Kita bisa nyari uang. Kita nyari uang, samakan yang enak-enak saya. Apa ya samakan? Nah, teman-teman saya sudah jadi orang hebat. Duitnya banyak, kaya sekali. Wah, saya tidak ada apa-apanya, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Begitu mereka pensiun, mereka bersedih. Setiap bulan harus ke dokter, check up, periksa darah, periksa jantung, periksa ginjal. Waduh, sengsara saudara-saudara. Sengsara, kapan enaknya? Aduh, nanti sedikit lagi, sakit. Mati saudara, selesai. Apa yang lagi? Aduh, kasihan tuh. Padahal ada cara supaya kita tidak begitu. Lah, masih segar, masih bisa makan sate kambing, durian sampai kenyang makan, nggak apa-apa. Ya, ngapain kita capek-capek nyari duit? Akhirnya kita tidak makan, akhirnya kalau sudah apa itu? Nggak enak itu. Aduh, kasihan ya, mati. Nah, itu yang akan terjadi kalau kita tidak memiliki dharma. Nah, kebetulan dharma ini ada dan saya masih bisa. Saudara-saudara sekalian, orang-orang, saya tidak tahu, ini perasaan saya aja, mungkin salah. Sekarang di dunia ini, yang melakukan Raja Yoga dengan lengkap, itu hanya satu orang, saya. Saya melakukan asanas, pranayama, banda, mudra, puasa, yajna, dan samadhi. Hanya saya. Saya tidak melihat lagi orang-orang. Gagal mereka semua. Loh, kenapa bisa berpendapat demikian? Nah, kalau mereka melakukan kan tidak kena penyakit gula itu. Kan berarti tidak melakukan. Atau melakukan gagal. Nah, demikian saudara-saudara. Nah, jangan sampai demikian. Mari kita kuatkan hati kita jalani yoga ini dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar, semoga kita memperoleh cahaya. Tetapi kalau juga tidak memperoleh cahaya, udah nasib sudah menyedihkan, ngapain lagi? Sudah selesai kalian. Nah, saya akan jelaskan lagi bagaimana kalau kita tidak memiliki cahaya. Kan saya jelaskan lagi nih. Satu lagi. Nah, apabila kita tidak memiliki cahaya, kata Tuhan, maka kita ya pasti akan mengalami badan kita ringkih, kita gampang terkena penyakit, dan pasti akan mati. Demikian kata Tuhan, saudara-saudara. Dan ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 35. Krishna bersabda, Sreyan swabhawo wiguna paro dharma swo anu sedita swo dharme nidinam sreya paro dharmo bayo awaha. Artinya, dia yang selama hidupnya tidak melakukan kegiatan usaha sehingga tidak memiliki sumber penghasilan, niscaya tidak bisa mencapai dharma. Tetapi dia yang berhasil mencapai dharma sampai pada tingkat yang paling tinggi, niscaya menjelma menjadi orang suci. Tetapi dia
yang badannya tertutup dari cahaya dan kebenaran, niscaya badannya sangat lemah, mudah terkena berbagai macam penyakit, dan pasti akan mati. Nah, begitu kata Tuhan, ya mati. Dan nggak usah apa-apa lagi mati kalau kita tidak memiliki dharma. Gampang sakit. Itu orang-orang yang gampang sakit, yang udah tua-tua ya, gampang sakit. Teman-teman saya tuh kan banyak tuh, umuran saya umur saya kan 70, saudara, sekarang 70 nih berjalan. Nah, teman-teman saya tuh banyak sakit tuh. Mungkin juga banyak yang sudah, itu kata teman saya, sudah naik R3, saudara. Saya dulu juga kaget, wah sombong banget itu. Sudah naik R3 sekarang. Jadi kalau orang-orang Bali ini tahu nih naik R3 itu apa. Kalau sudah mati naik R3, saudara-saudara. Nah itu kalau yang belum meninggal sedih itu, pada sakit, pada meretel badannya. Itu orang-orang kenapa masih sakit? Karena masih penuh dengan dosa, saudara-saudara. Orang-orang yang berpenyakitan itu jangan kalian bangga. Orang-orang yang sakit-sakitan itu yang memiliki penyakit banyak itu, sampai nanti mati dengan penyakitnya itu adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Lah, gimana bisa jauh dari Tuhan? Orang sembahyang tiap saat, bila perlu 24 sembahyang. Nah, itu emang sembahyang yang membuat kita itu dekat dengan Tuhan. Memang Tuhan itu bisa dijilat. Tuhan tidak bisa dijilat. Tuhan menyuruh. Kita disuruh, lu kalau kamu ingin mencapai aku nih lu, kuasai Raja Yoga ini, masukkan cahaya milikku itu ke badan kamu, hari kamu selamat bisa mencapai aku. Lalu kapan disuruh-suruh sembahyang? Itu di dalam Bhagavad Gita dikatakan, sembahlah aku, datang kepada aku, sembahlah aku, bersujud kepada aku, maka engkau aku terima. Itu kan disesatkan artinya. Nggak ngerti artinya. Itu orang saya sudah katakan dari bab 2 sampai bab 18 Bhagavad Gita itu sesat. Hadi itu diikuti. Demikian saudara-saudara. Jadi ini sekarang, ini apa nih? Mumpung masih ada saya, saudara. Kalian nanti kalau tidak ada saya, nggak ada kesempatan. Yang sebelum saya ada, nggak ada orang. Sampai di zaman ini, dari tahun-tahun abad ke-20 ini, kan tidak ada yang mengatakan seperti saya. Nggak ada, memang sudah disembunyikan. Saya satu-satunya yang bisa menjelaskan secara utuh Bhagavad Gita itu, dan juga saya menjadi praktisi yoga. Demikian. Saya belum pernah bertemu dengan praktisi yoga seperti saya. Teman-teman saya yang saya lihat juga belajar rohani, itu semuanya juga sakit. Berarti kan tidak masuk cahaya ke dalam badannya. Ya itu demikian saudara-saudara. Jadi saya boleh dong bangga saya. Ya saya bangga, boleh bangga. Saya bangga, saya senang. Saya senang menjadi orang pintar dan cerdas. Saya orang pintar dan cerdas. Saya selama sekolah itu jarang banget belajar. Untuk apa belajar? Teman-teman saya berlomba nyari nilai tinggi-tinggi. Untuk apa nilai tinggi? Saya yang penting sekolah. Lah apa? Gengsi doang. Kalau orang tidak sekolah, wah orang tidak makan sekolahan. Yang penting saya sekolah. Wah belajar ngapain? Belajar gampang-gampang. Teman saya yang belajar, wah sibuk besok akan ujian. Saya enggak, tidur aja saya ngapain, capek-capek hidup. Orang hidup sekali ini. Yang penting kan kita bisa lulus, bisa tamat. Nah itu tujuannya. Saya nggak mau saya nanya, kalau saya ujian nggak bisa nggak nanya, ngapain nanya? Untuk apa? Saya maksud pasti lulus, orang pasti bisa, orang pelajaran kan gampang di sekolah. Orang apa yang diuji itu yang ditanya. Kecuali yang dikasihkan pelajaran ke kita itu, pertanyaannya beda dengan itu. Nah itu susah. Orang yang apa diberikan di sekolah itu yang ditanya, gampang. Begitu saudara-saudara. Jadi saya sampai ya dari
dari modal pas-pasan, bekal pas-pasan, yang penting tujuannya saya tuh bisa sekolah, bisa kuliah sampai S2. S2 selesai. Karena pelajarannya cuma sampai S1. S1 saya habis pelajaran. S2 itu hanya mempertajam penelitian. Bagaimana kita melakukan penelitian lebih tajam dibanding dengan S1. S3 juga pasti begitu. Pelajaran sudah selesai. Nggak ada gunanya lagi. Kuliah itu untuk apa? Kuliah itu hanya untuk sok-sokan, supaya tidak dibilang bukan anak sekolahan, nanti tidak makan sekolahan. Kalau pintar, orang sekolah itu tidak bikin orang pintar. Ya, tidak bikin orang pintar. Buktinya apa? Banyak. Banyak buktinya. Orang-orang yang sudah pintar, sudah ngaku-ngaku pintar, yang dikategorikan pintar, sudah insinyur, profesor, dokter, macam-macam. Akhirnya percaya lagi dengan doktrin agama Hindu 10.000 tahun yang lalu. Setelah mati nanti atma kita, roh kita berjalan ke surga, ke neraka. Wah, itu kan nggak ada. Orang Tuhan sudah menyatakan tidak ada itu. Itu kan harus bisa kita membacanya. Saya bisa baca, saudara-saudara. Saya bisa membaca. Guru agama saya nggak bisa membaca Bhagavad Gita, tidak bisa menerjemahkan Bhagavad Gita. Saya bisa. Muridnya beda dengan guru. Itu saudara-saudara. Jadi kita sekarang sudah paham. Jadi kalau kita tidak memiliki dharma, maka kita selesai, binasa. Sedih, jalan-jalan engke-engke susah, dah tua. Ya, demikian. Semoga ini bisa membuka wawasan kalian dan kalian supaya berhasil. Mudah-mudahan kalian bisa mendekat dengan Tuhan. Jangan di perasaan saja berhayal aja kalau dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kalian masih sakit-sakitan ya jauh dari Tuhan, ya. Demikian untuk bagian yang ke-9 ini. Besok saya lanjutkan yang ke-10. Ini sekian dulu supaya kalian tidak ngantuk. Ini sebenarnya saya juga ngantuk, ini jam 12, saudara-saudara. Ya, oleh karena itu saya terima kasih sudah menonton. Saya undur diri, saya ucapkan Om Santi. Om Santi, 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 Om.